Pertama yang diharamkan itu saya mau tanya, apakah esonnya, apakah yang menjoget, apakah yang melihat, atau yang penerus generasi muda dan generasi penerus ini. Nah ini kan pertanyaannya ada 4. Nah, jadi sampean tidak setuju kalau diharamkan? Oh, tidak setuju, iya. Tidak setuju. Jadi termasuk penolong itu. Gimana ini MUI ini sudah terkadung apa? Mencetuskan haram ini Pak Joko. Gimana pandangannya itu kan joget-joget dengan mohon maaf, pakaian yang nggak pantas. Anggap yang auratnya kelihatan gitu, Bang. Gitu loh. Ya, sulit sekarang ini. Itu yang mau dihilangkan. Itu menurut situ ada nggak masukan? Ada jalan keluarnya. Gimana? Apa? Kenapa berjudi itu haram? Karena merusak keuangan. Kenapa mencuri juga haram? Karena merugikan orang. Kenapa son horeg juga haram? Karena itu beda pikiran. Sesuai keadaan. Iya, beda pikiran. Coba tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dengan kami Masyarakat Awam Channel yang tidak bosan-bosan untuk tampil apa adanya. Dan kali ini adalah yang kita bahas sesuai trending saat ini Bang, di TikTok, Instagram maupun di YouTube, semuanya di stasiun televisi, yaitu son horeg. Di kota maupun di desa. Son horeg yang diharamkan oleh MUI Jatim ini istilahnya. Oke. Nah, di pertemuan kali ini kita ini asli ini. Jadi suara masyarakat awam. Nah, kalau di TV-TV itu kan Bang, mereka menceritakan masyarakat gini-gini. Kan ya? Sedangkan mereka tuh sudah orang yang di atas lah posisinya. Menceritakan masyarakat terganggu kan ini. Nah, saat ini kami yaitu asli masyarakatnya ini yang ngomong kan, berarti ya kan kita masyarakatnya yang di kampung ini. Di kampung dan juga di Jatim. Nah, di Jember ini terutama kan. Oke. Saya ingin tahu suaranya sampean Pak Joko dulu tentang son horeg ini. Gimana Pak Joko? Sampean apa? Ya, sana dulu. Oke. Sebagai pecinta Rhoma Irama kelas berat sampean. Cinta seni lah ya, sama musik dangdut. Nah, ada manfaatnya apa ada manfaatnya? Gimana menurut sampean son horeg ini difatwakan haram oleh MUI? Ya. Kok bisa dicap haram gitu loh. Menurut situ gimana? Sebagai masyarakat awam atau memang masyarakat yang selalu berdampingan dengan son horeg? Terutama kan sampean usahanya juga dagang di tempat keramaian. Nah, gimana menurut sampean? Ayo, biar masyarakat atas ini dengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah selalu ketemu di malam hari ini dan dianggap rutin lah ya, istiqomah. Istiqomah setiap siap malam apa nanti yang ada peluang pasti ketemu. Oke. Terus gimana? Pertama khusus
masyarakat awam. Dan bisa mengalir kepada masyarakat siapapun, umum lah ya. Sehingga biar tidak menjadi penasaran toh tentang Sonhorb ini, diantara diharamkan oleh siapa tadi? MUI. Saya juga tidak menyalahkan tentang masalah haram, diharamkan, dianggap bagaimana. Ini saya juga enggak langsung enggak setuju, bilang haram enggak setuju, bukan ke sana, enggak. Ini kan ada proses masih. Ada proses. Iya. Pertama yang diharamkan itu saya mau tanya, apakah esonnya, apakah yang menjoget, apakah yang melihat, atau yang penerus generasi muda dan generasi penerus ini. Nah ini kan pertanyaannya ada 4. Nah, katanya si yang MUI ini Bang, saya lihat di televisi kemarin, itu katanya yang haramnya itu dari segi ini, mengganggunya Bang. Suara bosnya, dan juga ada unsur joget-joget di situ Bang. Joget-joget yang anggap ada unsur kemaksiatan lah di situ. Iya. Katanya seperti itu. Dan mengganggu juga seperti ada orang sakit, anak kecil, seperti itu Bang. Iya. Segi mengganggunya. Jadi dianggap ada berlebihan lah ya. Dari suara son berlebihan, merasa terganggu kepada orang lain. Itu merasa tidak mapan lah. Dianggap haram. Saya langsung proses ini biar tak jadi keluhan ya. Dan biar tak jadi pemikiran untuk masyarakat sekitarnya. Kalau kita bilang haram, siapapun orangnya, tidak cukup bicara tentang lidah. Tidak cukup bicara tentang lidah. Masalah lidah, bilang haram cukup di lidah, tidak cukup. Kalau betul itu haram, saya setuju. Haram setuju. Tapi ada syaratnya itu. Kalau bilang haram, turun. Yang mengatakan haram turun. Ya juga kepada keamanan yang ada di lingkungan desa, tokoh masyarakatnya, kepada para kiai, turun kepada para ulama, kepada petugas-petugas negara, sehingga di keamanan negara, entah kepolisian, turun. Ada bukti nanti itu. Kalau cukup lidah bilang haram, ya apa hasilnya di sana? MUI ini sudah Bang katanya Bang, mengumpulkan dari berbagai jenis sumber. Jadi dari masyarakat ada, dari bagian fatwa sampai dokter THT, spesialis telinga itu ada juga, dan juga pengusaha sonnya Bang. Itu dikumpulkan. Nah selama kurang lebih 3 jam itu apa katanya ya, menarik kesimpulan dan diharamkan gitu loh Bang. Itu gimana? Saya juga setuju tentang haram itu, tapi berlebihannya itu suara sonnya luar biasa, berlebihan, mengganggu orang ada di rumah masing-masing juga haram. Apapun yang berlebihan juga haram itu. Saya bukan tidak setuju tentang haram masalah son. Intinya setuju ya? Setuju. Berarti sampean setuju ini? Setuju. Syaratnya itu jangan berlebihan. Baru saya ini kalau bilang haram, setuju saya bilang haram. Kalau berlebihan, kalau nak berlebihan ya enggak. Oh maksudnya kalau sonnya sesuai takaran lah? Iya itu. Iya. Kalau berlebihan maksudnya. Apapun kalau berlebihan. Minuman kalau berlebihan haram, mabuk-mabukan juga kalau berlebihan haram. Ngomong apapun kalau berlebihan juga haram. Makan terlalu kenyang misalnya juga haram. Jadi sampean seumpama di stop ini, diberhentikan Sonhorb ini, setuju sampean? Kalau di stop ini saya kira ya tergantung yang punya hak son itu kalau di masalah itu. Enggak, maksudnya kan
Seumpama nih ada hampir 17-an nih. Kan biasanya memang di desa, di kampung kita ini. Iya. Kan memang berbaris tuh. Iya, luar biasa. Nah, itu tiba-tiba di stop. Itu menurut sampean gimana? Ya kurang meriah kalau di stop. Kalau di stop kurang meriah. Syaratnya satu, jangan berlebihan. Suara yang dikeluar di sound itu jangan berlebihan lah. Oke. Tuh, bisa lah kalau 17 Agustus ini kan sudah hari lumrah. Nggak masalah. Nggak masalah hari lumrah. Asalkan sesuai itu obrolan di TV itu bang, diatur. Maksudnya diatur. Mungkin ada yang sakit pindah dulu kan gitu. Ya bisa menghindarilah dulu. Ini kan hari-hari kemerdekaan kita bersama. Terutama bagi sampean kan penjual. Iya itu. Penjual sampel. Tanpa di situ tidak hidup di dunia Indonesia ini, tidak hidup, tidak merdeka semula. Seandainya tidak merdeka lah hidup Indonesia ini. Kalau tidak ada rame-rame itu. Oke, intinya sampean ini setuju diharamkan, tapi jangan di stop. Iya, jangan di stop. Dan masih dalam kontrol gitu. Ya. Maksudnya sampean. Soalnya di situ juga ada perputaran uangnya juga besar. Iya. Kan termasuk sampean juga dapat imbasnya juga. Semua itu kan akan tercapai nanti itu. Iya. Saya beralih ke Pak Joko dulu. Nah, ini asli masyarakat ini. Masyarakat Proto. Masyarakat awam. Ya, agak dekat Pak Joko. Oke. Gimana menurut sampean? Setuju enggak diharamkan sonoret? Oh, sonoret itu ya. Kalau diharamkan saya ada setuju saya. Iya. Karena itu sonoret itu buat rame-rame itu. Orang jualan yang tidak laku bisa laku itu. Karena mengumpulkan orang itu. Itu. Banyak termasuk penolong gitu sama dagang itu. Ya. Kalau bukan dagang ya mungkin kurang bagus. Oh jadi sampean tidak setuju kalau diharamkan? Oh tidak setuju, iya. Tidak setuju. Jadi termasuk penolong itu. Gimana ini MUI ini sudah terkadung mencetuskan haram ini Pak Joko, gimana? Tidak bisa, itu namanya hiburan itu. Tidak bisa. Loh, tidak mau gimana ini MUI ini? Sampean mau menyampaikan apa ke MUI? Oh, MUI ini Pak Joko, yang memberikan fatwa haram halalnya itu Pak Joko di suatu negara. Nah, namanya itu MUI, kumpulannya ulama-ulama. Iya. Orang-orang kiai itu Pak Joko. Kalau menurut saya, kalau sonnya itu tidak haram. Nah, yang bicara haram itu. Yang bicara haram. Maksudnya? Kalau tidak bicara kan tidak mungkin haram. Ya iya. Ya itu. Itu kalau sonnya tidak. Itu. Yang ngomong itu ngomong haram. Ya yang ngomong yang haram itu. Kalau sonnya tidak ikut haram. Itu. Jadi kalau menurut sampean keuntungan bagi sampean ada sonhorek ada nggak? Ada. Apa keuntungannya bagi sampean? Biasanya itu kan tidak laris, ya laris karena tempatnya orang. Pisangnya sampean ini. Ya itu. Berame-rame itu. Biasanya kalau ada sonhorek lewat sampean bisa dapat berapa Pak Joko? Biasanya itu ya bisa dapat normal ya. Enggak, maksudnya kalau hari biasa berapa, kalau ada sonhorek lewat itu bisa dapat berapa? Biasanya dapat 200, kalau ada sonhorek itu bisa 400. Kan sudah banyak tambahan. Iya. Itu. Oke. Jadi buat rezeki sama saya gitu. Berarti Pak Joko ini Bang full gak setuju Bang. Nah, kalau saya pribadi ya gak setuju kalau diharamkan Bang. Iya. Saya pun saja tidak setuju. Katanya setuju tadi. Kalau berlebihan tidak setuju. Kalau standarnya setuju. Itu iya, saya. Bang. Soalnya memang saya di toko itu Bang kalau ada sound Bang luar biasa Bang. Ya, itu. Bensin itu laris.
terutama air, Bang. Minuman dingin itu sampai isi kulkas berapa kali itu, Bang? Itu sound horeg itu sama dengan HP. HP itu buat haram ya bisa. Nah, kan gitu kan. Tergantung orangnya itu. Bukan HP-nya, orangnya yang mencet salah itu. Itu. Nah, kata orang, sekarang banyak HP rusak orang. Bukan HP-nya yang rusak. Iya, orangnya yang rusak. Itu. Iya. Kalau sampean Bang bisa dapat berapa kalau hari biasa ya? Sampel itu dapat berapa kalau ada festival atau konvoy sound horeg ini dapat berapa? Kalau dapatnya itu tetap, tapi kecepatannya cepat habis itu maksudnya. Kalau targetnya aja tetap karena ada ukuran di situ. Setiap harinya habis dapat berapa, kalau rame juga dapat berapa, tetap targetnya tetap, tapi cepatnya itu cepat laris atau tidak itu maksudnya. Cepat laris, cepat habis. Iya, kalau rame cepat laris, cepat pulang ini. Oh, alah. Itu. Oke. Jadi tadi kan ada ya sisi negatifnya seperti joget-joget atau mengganggu ada orang sakit, ada anak kecil. Nah, itu bagaimana mengatasinya, Bang? Soalnya memang sudah mengakar sepertinya. Setiap ada sound horeg itu ada yang joget, Bang. Nah, itu gimana ini mau merubah itu, Bang? Ya. Itu tidak bisa dirubah tentang masalah joget. Karena itu ada hak asasi sudah. Yang penting kita ini jaga-jaga keimanan masing-masing. Dan juga ada keamanan. Awas. Kan gini, Bang. Pandangannya itu kan joget-joget dengan mohon maaf, pakaian yang nggak pantas. Anggap yang auratnya kelihatan gitu, Bang. Gitu loh. Ya, sulit sekarang ini. Itu yang mau dihilangkan. Itu menurut situ ada nggak masukan? Ada jalan keluarnya. Gimana? Apa? Lewat aparat itu. Harus aparatnya tegas. Turun ke bawah. Joget nggak boleh. Kenapa? Tangkap. Selesai. Borgol langsung. Nah, kalau menurut saya, kalau masalah lihat joget-joget itu ya. Seneng Pak Joko. Seneng saya, tapi ada batas. Nah, biasanya lihat itu 1 jam, berubah sekali. Saya pengalaman lihat sampean kalau ada joget-joget kok di depan sampean. Oh iya di depan, tapi ada batasnya. Iya, ada. Tidak boleh lama-lama memandang. Akhirnya setan masuk. Gitu kan. Namanya masuk ke enak. Iya. Nah, saya boleh. Kayaknya saya pernah kelihatan, Bang. Pak Joko ini waktu ada jogetan itu, Bang. Apa? Kalau kelihatan, maaf ya. Kayaknya di depan, Bang. Ya, kayaknya sampai nggak setuju kalau dia punya joget Pak Joko. Itu saya, iya. Saya senang, tapi tidak lama. Kalau terlalu lama bisa setan masuk. Iya. Jadi ya itu. Satu, kalau tidak bisa dihentikan, misalnya, ini ada petugas langsung dari aparat. Setiap ada jogetan, ada keamanan. Setiap ada jogetan, sound apapun misalnya, harus ada keamanan. Siapa yang sekiranya mengganggu dan merusak sekitarnya dan merusak iman masing-masing, tangkap. Bergol, Mas. Iya, baru sembuh. Kalau hanya bicara, berdakwah, percuma. Karena itu sudah dulu, sudah. Ada yang keke, ada yang begini, ada yang begitu. Tapi ini berlaku. Tetap jadi terus. Kenapa ada keputusan petugas turun ke bawah? Petugas negara ini termasuk seperti aparat turun ke bawah. Siapa yang melanggar ini tangkap, baru kena denda tidak masalah. Baru sembuh nanti. Baru sembuh langsung. Baru sembuh. Sound itu sama dengan HP, tergantung orangnya. Sama dengan HP. Iya, kalau HP-nya ya tidak mungkin. Soalnya yang megang orang, pencetnya yang salah itu. Itu. Jadi intinya untuk para pejabat atau golongan atas, katanya masyarakat terganggu gini.
Nah, menurut survei kami bertiga sebagai anggap para pedagang ini, masyarakat asli masyarakat kami ini, yaitu kami gak setuju kalau diharapkan kasarannya. Ya bolehlah nanti diproses lagi. Katanya sampean ada ketegasan untuk memberhentikan apa-apa yang kurang pantas atau yang berlebihan tadi. Ya, itu. Tidak cukup berdakwah, bicara tidak cukup. Kata-kata tidak cukup. Turun ke bawah aparat keamanan. Tangkap sekiranya berlebihan. Selesai. Itu namanya sudah bernamanya berlebihan. Semuanya haram. Itu. Makan terlalu kenyang haram. Minum terlalu banyak haram. Sama dengan itu. Eson juga berlebihan juga haram. Itu. Dihentikan, tidak setuju saya itu. Ada batasnya. Selesai. Baik. Itu. Mungkin itu saja dari kami masyarakat awam. Intinya kami tidak setuju kalau son horeg diberi label haram. Yaitu. Jadi saran kami yaitu beri ketegasan lagi atau diproses lagi sehingga kami masyarakat awam asli ini, masyarakat bawah tetap mendapat hiburan, tetap menambah plus penghasilan kita gitu. Iya, syaratnya di situ. Di situ ya. Itu. Oke. Intinya begitu. Tidak ada unsur apapun dari kami, tidak unsur settingan dari sound ini di sini, murni suara hati kami. Itu ya. Itulah salam dari saya buat masyarakat awam khususnya. Kalau sound horeg ini dihentikan, saya tidak setuju. Tidak setuju. Dan diharamkan juga tidak setuju. Apa yang setuju? Perlu ada ukuran, jangan berlebihan. Kalau berlebihan, saya juga ikut bilang haram. Kenapa? Lebihnya itu yang diharamkan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.